Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sigit Nuryanto, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan suatu tugas UTS tentang sistem bank dan hubungannya dengan geopolitik dunia dalam matkul bank dan lembaga keuangan. Oke, langsung saja ke intinya. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa bank itu selalu ada di setiap negara, bahkan jadi bagian paling penting dalam ekonomi? Nah, bank bukan cuma tempat simpan uang, tapi bank adalah jantung dari sistem ekonomi modern. Secara sederhananya, bank bekerja dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau kamu nabung di bank nih, dapat bunga kecil, lalu bank meminjamkan uang itu ke orang lain dengan bunga lebih besar. Nah, dari situlah bank itu hidup. Tapi kenyataannya tuh sistemnya jauh lebih besar dari sekedar nabung dan pinjam. Bank itu menggerakkan ekonomi. Tanpa bank, bisnis itu bakal sulit berkembang. Tanpa kredit, perusahaan tidak bisa tumbuh. Tanpa perputaran uang, ekonomi bisa berhenti. Disinilah peran penting bank sentral, teman-teman, seperti Bank Indonesia. Nah, mereka ini bukan melayani masyarakat saja, tapi mengatur seluruh sistem, mengontrol inflasi, menjaga nilai mata uang, dan menentukan suku bunga. Kalau pengaturan ini gagal, ya ekonomi bisa runtuh. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Bank bukan cuman alat ekonomi. Bank adalah alat kekuatan global. Nah, di dunia modern ini, perang ini nggak selalu pakai senjata, teman-teman. Kadang cukup dengan sistem keuangan. Nah, contohnya adalah Iran, teman-teman. Iran ini akses perbankannya bener-bener dibatasi, teman-teman. Rekeningnya di luar negeri tuh hampir semuanya dibekukan. Contohnya yang kemarin yang lagi ribut-ribut, Iran pengen dicairkan gitu dananya dari Bank Qatar, teman-teman. Itu juga harus izin lewat Amerika. Jadi Amerika itu menguasai seluruh bank sentral dunia sepertinya. Saya juga belum mempelajari detail, tapi kemungkinan besar Amerika ini benar-benar menguasai bank sentral, teman-teman. Nah, dari situ perang tuh memang bukan hanya soal senjata, tapi perang juga perang ekonomi, teman-teman. Iran juga udah semenjak 1979 itu diembargo dengan sanksi ekonomi yang kalau bukan Iran kayaknya susah. Soalnya benar-benar dibatasi, nggak boleh pakai dolar, nggak boleh ada penjualan ke Iran. Kalau ada negara berani jual beli sama Iran bakal kena sanksi juga. Wah, bener-bener pokoknya. Jadi bayangin aja nih, suatu negara nggak bisa kirim atau nerima uang dari luar. Nah, gimana tuh? Itulah Iran selama ini. Makanya Iran nih bener-bener kekuatan ekonominya mandiri, kuat sekali Iran. Nah, bukan cuma Iran aja, teman-teman. Kemarin kan ada perang Rusia sama Ukraina. Nah, Rusia juga sama. Bank-bank Rusia tuh dibatasi aksesnya. Bahkan cadangan devisanya aja katanya dibukukan, teman-teman. Dampaknya kan langsung terasa, mata uang mereka langsung melemah, ekonomi juga terguncang. Nah, ini nunjukin satu hal penting. Siapa yang menguasai sistem bank global? Dia yang punya kekuatan besar. Nah, salah satu kekuatan besar yaitu yang tadi saya bilang, Amerika. Jadi dominasi dolar AS nih, makanya bener-bener gila banget. Makanya kenapa dibentuklah BRICS, teman-teman. Jadi BRICS ini pengen setiap negara yang masuk ke organisasi BRICS ini memakai mata uangnya mereka sendiri. Tapi detailnya saya belum mempelajari lebih dalam. Tapi mereka itu pengen lepas dari dolar, intinya, teman-teman. Dan emang di sisi lain ya, sistem bank global juga sebenarnya sangat rapuh, teman-teman. Kalau satu bank besar jatuh, efeknya itu emang bisa nyebar ke seluruh dunia. Investor pasti pada panik, uang pasti ditarik besar-besaran, dan krisis bakal terjadi dalam waktu singkat. Semua ini menunjukkan satu hal penting, teman-teman. Bank bukan sekedar tempat uang disimpan, tapi adalah pusat kekuatan ekonomi dan alat pengaruh global, teman-teman. Dan bahkan ya seperti tadi bilang, bisa jadi senjata dalam konflik antar negara tersebut. Dan yang paling penting, dampaknya pasti selalu sampai ke kita sih. Harga barang pasti langsung naik, nilai rupiah apalagi pasti langsung ditekan habis-habisan. Bunga pinjaman juga akan fluktuasi lah, naik atau turunnya.
Nah, semua ini juga dipengaruhi oleh sistem perbankan itu, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat bank, pasti ingatnya satu hal. Yang kamu lihat itu bukan cuman gedung penyimpanan uang, tapi bagian dari sebuah sistem yang benar-benar bisa menggerakkan dunia, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.